Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Wilianto Syaputra, seorang pemuda yang sehari-harinya bekerja di sebuah bengkel di kota Medan, tergerak untuk menyisihkan penghasilannya untuk membantu orang yang membutuhkan. Setelah merasa tertolong karena Yayasan Buddha Suci Cabang Medan pernah memulihkan penglihatannya yang hampir hilang. Kini Wilianto pun begitu bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sambil terus menebarkan manfaat bagi orang lain. Beginilah aktivitas Wilianto Saputra atau yang biasa disapa Willy, seorang pemuda yang sehari-hari bekerja di sebuah bengkel di Jalan Krakatau, Medan. Willy baru saja menjalani operasi mata karena retinanya rusak akibat terkena pukulan sekelompok pemuda yang ingin mengganggunya. Meski belum pulih benar, tapi Willy bersyukur karena matanya sudah dapat berfungsi kembali. Willy mendapatkan bantuan dari Yayasan Buddha Suci untuk operasi matanya ini di kota Bandung beberapa waktu lalu. Operasi dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, Willy menjalani operasi penanaman silikon untuk merekatkan kembali retinanya. Para relawan dengan setia mendampingi Willy selama masa pengobatannya ini. Sebelumnya saya kan pandangan mata saya blank. Ya, terus setelah operasi saya udah bisa lihat dan sekarang penglihatan saya udah seperti sebelum operasi dulu. Udah bagus lah, cuman karena saya minus jadi jarak pandang saya kurang lebih 4-5 meter gitulah pandangannya kalau untuk baca. Tapi kalau untuk nampak warna semua udah bisa. Tujuannya ke Bandung kan katanya kan di dalam mata saya ada silikon. Jadi silikonnya itu mau diangkat. Selesai operasi tahap pertama, Willy harus menjalani operasi tahap kedua di kota yang sama, kota Bandung. Para relawan suci kembali mendampingi Willy yang berangkat bersama orang tuanya. Harusnya kondisi matanya itu, pengangkatan silikon itu kalau menurut Bandung berkisar antara lebih kurang dari 3 bulan, lebih kurang 6 bulan kita baru harus kembali. Tapi kondisi matanya ini sudah seperti kejadian 6 bulan yang akan datang. Jadi silikon itu harus diangkat, dan diangkat silikon itu baru akan dilihat apakah retinanya itu sudah menempel dengan bagus apa belum. Kalau misalnya masih belum bagus akan dilakukan operasi lagi untuk penambahan silikon atau matanya akan dioperasi gimana, kita belum tahu, mesti lihat keadaan di Bandung. Di Bandung, dokter telah berhasil melakukan operasi pengangkatan silikon dan pengisian partikel gas yang berfungsi mengembalikan fokus cahaya retina pada mata Willy, sehingga dapat membantunya melihat sempurna. Para relawan menyambut gembira keberhasilan operasi ini. Kondisi Willy yang kedua operasi, pertama kali dia kan operasi pemasangan silikon. Jadi operasi kedua kali pemasangan gas. Silikonnya diangkat, gasnya dimasukin. Jadi sekarang kondisi matanya sudah lumayan membaik. Setelah pulang ke Medan, Cici akan membawa relawannya, membawa Willy ke dokter untuk dikontrol balik. Ya kalau sekarang saya tinggal menunggu kontrol aja di Medan untuk memastikan bagaimana keadaan mata saya gitu. Karena di Bandung kata dokternya memang sudah retina saya sudah lengket, sudah tinggal menunggu waktu untuk pulih saja nih di Medan. Jadi kepada semua teman-teman, semua kru Cici saya mengucapkan terima kasih karena telah dibantu dari awal sampai akhir ini. Kini setelah dapat melihat kembali, Willy pun tergerak untuk menjadi donatur Yayasan Buddha Suci. Ia memberikan sedikit rezekinya untuk menolong orang yang membutuhkan. Saya kan dibantu Cici kan, jadi karena saya
sudah bisa bekerja, saya ingin membantu orang lain lagi dengan cara bersumbangsi menjadi donatur gitu. Kan alangkah baiknya jika saling menolong, karena saya sudah ditolong, ya saya ingin menolong orang-orang lain juga gitu dengan cara bersumbangsi menjadi donatur. Semangat Wilianto dan dukungan Yayasan Buddha Seci untuk kesembuhan matanya adalah bukti nyata bahwa usaha yang sungguh-sungguh dan niat tulus untuk membantu akan menghasilkan kebaikan bagi manusia. Pemirsa, kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir Sumatera Utara diakibatkan karena pemanfaatan tanaman mangrove untuk dijadikan kayu untuk arang dan juga alih fungsi kawasan hutan mangrove menjadi lahan tambak. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, tanaman mangrove dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang ada di daerah. Seperti yang ada di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sini tanaman mangrove dimanfaatkan menjadi bahan pewarna organik untuk kain batik tanpa harus merusak ekosistem kawasan hutan mangrove. Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang memiliki potensi mangrove yang sangat kaya. Dari total 4.000-an hektar luas desanya, ada sekitar 1.800 hektar lahan yang dijadikan hutan mangrove. Ekosistem mangrove di desa ini pun banyak dimanfaatkan oleh warga setempat. Di antaranya adalah Hamidah, warga desa Tanjung Rejo yang kini menggeluti pekerjaan sebagai pembatik mangrove. Dulu Hamidah adalah petani yang menyewa lahan warga untuk bercocok tanam. Beberapa tahun hidup bertani, ibu dua anak ini merasa hasil bertaninya masih jauh dari apa yang ia harapkan. Ditambah lagi banyaknya lahan yang sudah dialihfungsikan membuat Hamidah tak lagi bisa bertani. Di tahun 2012, ia memutuskan untuk ikut membatik di bawah binaan Yayasan Gajah Sumatera. Kalau kami petani ya, di sini kebanyakan petani, jadi yang para itu bapak-bapaknya itu nelayan gitu. Penghasilannya sih ya dibilang lebih enggak sih, pas cukup untuk makan aja dah. Dan kalau kami udah kenal batik, kami bisa produksi, jadinya ekonomi keluarga makin meningkat. Yayasan Gajah Sumatera awalnya hanya berniat merehabilitasi kondisi mangrove di sejumlah titik di desa ini. Kebiasaan masyarakat yang menebangi pohon untuk bahan kayu arang ditambah pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak mengganggu kelestarian hutan mangrove. Jadi jangan salah arti. Saat melakukan rehabilitasi ini, mereka pun berpikir perlu membangun suatu langkah untuk memajukan perekonomian warga dengan tetap melibatkan masyarakat setempat untuk memanfaatkan potensi mangrove di desa ini tanpa harus merusaknya. Proses pengerjaan batik dari bahan mangrove ini cenderung sama dengan batik pada umumnya. Perbedaannya hanya pada proses pengolahan warnanya. Berjalannya waktu, kurang lebih 3 tahun ini Yagasu mencoba bagaimana modifikasi dari tumbuhan-tumbuhan mangrove ini menjadi pewarna. Ternyata ada beberapa 7 warna yang 7 tumbuhan yang dihasilkan dari ekosistem mangrove tersebut. Bukan mangrove saja, tetapi ekosistem mangrove itu ada 22 tumbuhan, termasuk di sini mengkudu. Di daerah pesisir ini ada mengkudu juga yang menghasilkan warna. Nah, inilah yang dicoba oleh Yagasu, berbagai macam treatment, coba, dapatlah hasil warna yang memang bisa dihasilkan dari mangrove sendiri, itu cenderung gelap. Bagian pohon bakau yang biasa dimanfaatkan untuk menghasilkan warna pada kain batik adalah ranting dan batang, namun bukan batang utama. Bahan yang mereka kumpulkan pun biasanya dari bagian pohon yang sudah patah atau menjadi limbah, jadi tidak merusak pohon.
Mulanya, batang dan ranting dikupas terlebih dahulu. Lalu direbus hingga air rebusan berubah warna. Air rebusan inilah yang mereka pakai untuk memberi warna pada kain. Untuk menghasilkan warna yang maksimal, pencelupan harus dilakukan 6-7 kali untuk kain sutra dan 15 kali untuk kain katun. Beda dengan pewarna kimia, sekali celup sudah cukup. Wajar jika batik organik dengan pewarna alami ini dihargai tinggi. Ada yang dibanderol ratusan ribu rupiah dan ada pula yang mencapai 2,5 juta rupiah per helainya. Kalau untuk menghasilkan warna, untuk warna yang berbeda, kita pergunakan beberapa piksasi. Ada yang kita pergunakan piksasi kapur, ada juga tawas. Itulah yang dia membuat perbedaan warna itu sendiri. Kalau di sini cukup banyak, mangrove itu cukup banyak kan. Pada saat kami belum tahu kegunaan mangrove itu, orang banyak nebangin. Tapi saat kami sudah mengetahuinya, kami coba untuk larang masyarakat dan memberitahukan mereka bahwasanya fungsi mangrove itu sangat banyak. Ini loh fungsinya, bisa sebagai warna, sebagai bahan makanan juga bisa gitu. Jadi perlahan-lahan lah kami memberitahukan supaya jangan ada lagi orang yang menebang mangrove itu sembarangan. Batik mangrove ini sudah dikenal hingga ke Perancis dan sudah dilirik oleh sebuah brand fashion ternama dari negara ini untuk dijadikan mode pakaian. Hal ini tentu bisa mendongkrak ekonomi Hamidah dan warga desa Tanjung Rejo lainnya. Namun sayang, baru saja dikenal bahan baku pembuatannya sudah terancam habis. Untuk itu, melestarikan hutan mangrove berarti ikut melestarikan keberadaan batik mangrove dan menentukan nasib para pembatik di desa Tanjung Rejo. Bangsa Tiongkok telah datang ke Tanah Deli sejak abad ke-19 dan tentu saja memberikan pengaruhnya dengan beragamnya budaya yang ada di Kota Medan saat ini. Pada segmen Sekitar Kita kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana budaya dan tradisi etnis Tionghoa dalam merayakan Tahun Baru Imlek. Lewat perdagangan yang masuk ke Sumatera Utara ternyata telah menciptakan hubungan bermasyarakat antara masyarakat pribumi dengan masyarakat yang beretnis Tionghoa. Semuanya hidup dalam satu lingkungan dan dibalut dalam suasana yang harmonis. Imigran dari Tiongkok datang secara bergelombang. Pada abad ke-19, imigran Tiongkok datang sebagai pekerja yang akan ditempatkan di perkebunan-perkebunan yang mulai dibuka di Tanah Deli. Semakin banyaknya jumlah imigran yang datang membuat kebutuhan akan tempat ibadah juga dirasa perlu. Chong Afi, pengusaha kaya legendaris masa itu, akhirnya membangun sebuah vihara yang disebut dengan Vihara Siu San Keng di Medan Labuhan. Vihara ini menganut ajaran Buddha yang memuja Dewi Kuan Im, sebab Dewi Kuan Im merupakan dewi kesuburan dan kebahagiaan yang mereka anggap tidak terlepas dari keberhasilan para imigran Tiongkok pada masa itu. Vihara Siu San Keng, vihara ini merupakan bukti sejarah dari kedatangan orang-orang Tiongkok ke Tanah Deli ini. Vihara ini sudah dibangun sejak tahun 1890. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk bercerita lebih banyak tentang kedatangan orang-orang Tiongkok ke Tanah Deli ini. Tentunya dengan narasumber yang paham tentang sejarahnya. Saya mengunjungi Lembaga Penelitian Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial yang berlokasi di Universitas Negeri Medan. Eron Damanik, dosen sekaligus sekretaris di PUSIS, selama ini cukup aktif meneliti sejarah dan budaya di Sumatera Timur. Sejarah orang Tionghoa kan punya perspektif sendiri. Ya.
Kalau kita merujuk kepada aspek historisnya, ya, aspek historis kedatangannya orang Tionghoa di Medan, ini kita bisa merujuk kepada dua hal. Yang pertama adalah masa prakolonialisme dan masa kolonialisme. Kalau yang disebut dengan masa prakolonialisme ini merujuk kepada catatan-catatan yang ada, yaitu di awal jauh sebelum prakolonialisme ada, itu bangsa Tionghoa itu sudah sampai di Delhi pada saat itu. Nah, tulisan itu bisa kita rujuk kepada tulisannya Ma Huan, yaitu penerjemah daripada Laksamana Cheng Ho pada saat itu. Oke, saya sudah dapat cerita tentang orang-orang Tionghoa di kota Medan. Berhubung sekarang sedang masa perayaan Imlek, yuk kita tanya warga kota Medan tentang tahun baru ini. Biasanya sih di sana ngerayain spring di sana karena sebagai sebuah wujud aja sih, kayak misalnya ngomongin terima kasih sama yang di atas lah gitu. Imlek itu hari peringatan untuk orang Chinese. Imlek sendiri itu merupakan tradisi, Bang. Imlek itu adalah hari besar untuk bagian agama Buddha. Tahu saya itu ikon Imlek itu seperti barongsai, kemudian angpau, dan yang bersifat merah-merah gitulah. Ada angpau, lampion, makan besar. Barongsainya dengan angpaunya paling identik, biasanya angpau lah. Berkunjung ke rumah saudara, teman, ataupun pergi sembayang. Makanya dia lebih muda, dia berkunjung ke rumah orang yang lebih tua gitu. Hari pertama itu kumpul di rumah bersama keluarga. Hari kedua, hari ketiga ya boleh jalan-jalan ke rumah saudara. Orang biasanya bagi-bagi angpau. Imlek adalah salah satu tradisi yang penting dalam budaya Tionghoa. Dahulu, Imlek dirayakan oleh para petani di Tiongkok setelah melewati musim dingin sebagai ungkapan syukur permulaan musim baru, yakni musim semi. Perayaannya sudah dimulai dari tanggal 30 pada bulan ke-12 dan berakhir pada tanggal 15 bulan pertama atau biasa disebut dengan Cap Gome. Pernak-pernik Imlek identik dengan warna merah dan kuning keemasan. Mulai dari amplop angpau, bungkus makanan, dan lampion. Warna merah melambangkan kebahagiaan dan hoki, sedangkan warna kuning keemasan melambangkan kebesaran. Lampion selalu menjadi ikonik perayaan Tahun Baru Imlek. Menurut mitologi Imlek, lampion berwarna merah ini dipercaya mampu mengusir naga buas atau disebut nian. Lampion ini juga sangat beragam bentuknya. Ada yang terbuat dari kertas, plastik, dan ada pula dari kaca. Terlepas dari mitologinya, kehadiran lampion-lampion ini menambah kesan semarak perayaan Imlek. Dalam perayaan Imlek, rasanya kurang lengkap tanpa sajian khas yang satu ini. Ya, kue keranjang atau nian gao. Kue yang terbuat dari ketan dan gula ini hanya ada setahun sekali. Menurut sejarahnya, kue keranjang ini dibuat untuk dihidangkan kepada Dewa Tunku dan sampai sekarang masih dijadikan tradisi di Hari Raya Imlek. Proses pengerjaannya pun membutuhkan waktu yang relatif lama. Dibutuhkan waktu 11 hingga 17 jam untuk memasaknya di atas tungku. Cukup lama juga ya. Nah, untuk orderan sendiri gimana nih Bang selama Imlek gitu? Kalau untuk sekarang itu masih sedikit, nanti ketika di atas H-10 itu baru lumayan banyak. Kue bakul tuh biasanya kalau misalnya di Idul Fitri itu ketupatnya Imlek. Nah, jadi biasanya itu untuk buah tangan apabila kita mau berkunjung ke rumah saudara, kerabat dalam perayaan Imlek itu ini wajib gitu ibaratnya. Nah Bang, kira-kira seberapa lama sih pengerjaan kue bakul ini sendiri? Seperti apa sih prosesnya gitu? Prosesnya sekitar kurang lebih 17 jam, jadi mulai dibuat adonan, kemudian adonan ditaruh ke tempat kalengnya, kemudian dikukus selama kurang lebih 12 jam, kemudian nanti di mixer, setelah dikukus baru nanti di mixer, setelah itu baru nanti dikemas.
Di Medan, perayaan Imlek menjadi event yang cukup penting. Setiap tahun selalu ada kegiatan Imlek Fair. Imlek Fair merupakan kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Medan. Nah, kegiatannya juga sangat beragam. Ada kegiatan ekonomi, kegiatan hiburan, dan kegiatan kebudayaan. Nah, sekarang saya ingin melihat lagi nih, berkeliling, kira-kira ada apa yang menarik di Imlek Fair ini. Imlek Fair digelar sebagai persiapan bagi masyarakat Tionghoa untuk menghadapi perayaan Imlek. Di sini tersedia berbagai macam kebutuhan untuk merayakan Imlek. Barongsai merupakan salah satu atraksi yang selalu digelar di Imlek Fair. Grup Naga Barongsai Vihara Setia Buddha Binjai sudah selama 5 tahun tampil di Imlek Fair ini. Barongsai mulai populer sekitar tahun 400 hingga 500 Masehi dan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-17. Dari berbagai sumber, ada beberapa versi sejarah tentang barongsai. Namun yang paling terkenal adalah versi Yanian. Masyarakat Tionghoa percaya kalau singa adalah lambang kebahagiaan dan kesenangan. Pertunjukan barongsai dipercaya dapat membawa keberuntungan sehingga pada umumnya diadakan di acara tertentu. Ini sebenarnya barongsainya ada berapa jenis sih Pak, jenisnya barongsai? Barongsainya kalau kuno punya barongsai itu dari barongsai Peking. Itu dulu pertama masuk dari Persia. Dari Persia ke Peking, Peking kerajaan diciptakan lagi satu tarian untuk menghibur tamu. Hibur tamu dari luar negeri gitulah. Begitu belakang ciptaan sampai ke selatan. Dari utara turun-turun ke selatan, Pongfeu ciptakan yang baru. Budaya model selatan, macam sekarang begini punya. Setelah itu baru Malaysia ciptakan yang pilar. Alangkah indahnya hidup dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Lewat perayaan Tahun Baru Imlek ini, setidaknya kita bisa mengenal budaya masing-masing dan terus hidup beriringan. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa. Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Tidak hanya memberikan bantuan kepada anak-anak yatim dan juga kaum duafa, komunitas pejuang sedekah mandiri juga memberikan edukasi terhadap anak-anak yatim, seperti penyuluhan tentang bahaya akan konsumsi narkoba dan juga mengajarkan mereka berkreasi dengan kertas untuk dijadikan aneka ragam kerajinan tangan. Seperti apa? Kita saksikan liputannya berikut ini.
Bertemu dengan orang-orang dari berbagai profesi adalah hal yang jarang bisa didapatkan Iwan Syahputra, remaja berusia 17 tahun warga Kelurahan Hamdan, Medan Maimun. Sejak menderita epilepsi ketika berumur 6 tahun, Iwan tak lagi bisa bersekolah, sehingga menutup kesempatannya untuk bertemu dengan banyak orang. Namun dalam acara berbagi bersama anak yatim yang digelar komunitas pejuang sedekah mandiri ini, Iwan berkesempatan bertemu dengan orang-orang yang ingin menghibur dan berbagi pengalaman dengannya. Iwan ditemani ibunya, Jumia. Sejak penyakit epilepsinya semakin mengganggu ketika ia beranjak remaja, ia tak mampu berpergian sendiri. Iwan ini sebelum sakit, dia orangnya ceria, baik, berteman, bersahabat, dia suka tolong-menolong, kasih mengasihi sama teman-temannya, suka bermain-main sama teman-temannya waktu dia sehat. Pejuang sedekah mandiri adalah kumpulan dari orang-orang yang ingin bersedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Komunitas ini memang belum lama hadir, namun aksi mereka untuk membantu anak yatim dan kaum duafa cukup terbilang sering. Saat ini, acara yang sedang mereka gelar adalah memberikan bantuan dan edukasi kepada sejumlah anak-anak yatim yang ada di sekitar Kecamatan Medan Maimun. Selain Iwan, juga terdapat 40-an anak yatim lainnya dalam kegiatan ini. Selain dukungan material, anak-anak ini juga dibekali ilmu yang bermanfaat. Petugas dari Badan Narkotika Nasional memberikan penyuluhan tentang bahaya mengonsumsi narkoba. Petugas menjelaskan bahwa selain dapat menyebabkan kecanduan, narkoba juga dapat mengurangi kekebalan tubuh dan merusak kepribadian. Anak-anak terlihat antusias mendengarkan penyuluhan ini. Bantuan alhamdulillah yang kita terima banyak ya Bang ya. Kita juga terima seperti baju bekas, makanan, kemudian ya seperti hari ini disponsori dari Bapak General Manager Hotel Polonia, Bapak Ayub, seperti tempat dan snack-snack juga dari Hotel Polonia. Kemudian dari baju Kinantan, Kampung Dongeng Medan, Patir Lollipop, serta dari Bapak Kepala BNN sendiri, semuanya mendukung dan diberikan bantuan. Jadi terima kasih sekali. Mendengarkan dongeng dari kelompok Kampung Dongeng juga merupakan salah satu kegiatan yang cukup menarik perhatian anak-anak. Demikian juga dengan permainan sulap yang dibawakan oleh pesulap Kota Medan, mampu menghibur anak-anak yatim yang selama ini sulit mendapatkan hiburan. Anak-anak juga diajak berkreasi membuat kerajinan dari kertas untuk dijadikan hiasan pensil. Kegiatan ini memancing daya kreativitas anak sehingga dapat lebih berkembang lagi pada usia pertumbuhan mereka. Selama ini kan mungkin hanya sekedar datang, kasih bingkisan, makanan, uang, pulang gitu kan. Ya sepertinya hanya biasa-biasa aja, nggak berkesan. Nah kenapa sih kita nggak bikin yang lebih kreatif gitu kan? Mana tahu dengan acara seperti ini teman-teman yang lainnya bisa ikut tergerak hatinya untuk bergabung bersama kami seperti itu. Jadi ya ajak komunitas lain kita rangkul ataupun bapak-bapak profesional dan seluruhnya siapapun yang ingin bergabung kita terima dengan lapangan terbuka. Komunitas pejuang sedekah mandiri ini juga memberikan bantuan uang, bingkisan, serta makanan kepada anak-anak yatim ini. Bantuan ini dikumpulkan dari donatur pejuang sedekah mandiri yang berasal dari anggota maupun luar anggota. Ya senang Bang, senang kali. Membuat boneka dari pensil, melomba, bertanya-tanya sama manajer. Oh, saya syukur kali, berterima kasih, senang, ceria, bahagia. Iwan Syahputra dan ke-40 anak yatim lainnya memang tidak seberuntung anak-anak lain yang seusia dengan mereka. Namun kepedulian para pemuda dari pejuang sedekah mandiri setidaknya telah memberikan semangat kepada mereka untuk menjalani hidup dan berkarya.
kecelakaan kerja yang dialami oleh Imron Syaputra, seorang pria berusia 23 tahun telah membuat dirinya putus asa karena kedua tangannya tidak dapat berfungsi lagi. Namun jalinan cinta kasih antara dirinya dengan relawan Yayasan Buddha Seci Cabang Medan telah mampu membangkitkan dirinya dari keterpurukan. Seperti apa kisah selengkapnya kita saksikan dalam liputan berikut ini. Saya tidak punya apa-apa, harta, benda, atau tenaga saya yang bisa dikuras. Cuman inilah saya, hanya bagian tubuh saya yang bisa saya berikan untuk bersumbangsi. Menjalin jodoh dengan Yayasan Buddha Seci menjadi berkat terindah bagi Imron Saputra. 4 tahun sudah Imron menjadi penerima bantuan Yayasan Buddha Seci Cabang Medan. Imron berjodoh dengan Yayasan Buddha Seci pada tahun 2010 semenjak ia mengalami insiden yang mengakibatkan kelumpuhan. Maimunah, ibu Imron, senantiasa menyemangati Imron agar tegar menghadapi musibah yang dialaminya. Saat itu kami masang di pinggir jalan, rumah besar, dan di situ mereka menggunakan acara adat, jadi mereka minta tenda yang tingginya sekitar 6 meter. Karena waktu itu saya kan bagiannya di atas tenda terus, jadi bagian pemasangan di atasnya bagian saya. Setelah itu mereka memberi saya sebuah besi panjang untuk dipasangkan ke atas, dan tanpa saya sadari saya menyenggol sebuah kabel listrik seperti itu. Dia terus bilang, "Ma, aku nggak ada harap nih buat lagi ma hidup," katanya. "Lompatlah kau dari rumah sakit." "Jangan," gue bilang. "Masih ada orang yang putus tangannya nggak?" Kecil hati, Bon. "Pandang mama," gue bilang. "Mama pun tukang cuci untuk demi kau," gue bilang. Pria 23 tahun ini bekerja memasang tenda milik saudaranya. Suatu hari saat sedang bekerja, ia terkena sengatan listrik sebesar 20.000 volt ketika hendak memasang tenda. Kecelakaan itu membuat kedua tangan Imron mengalami luka bakar yang cukup serius. Semenjak kecelakaan kerja tahun 2010 hingga 2012, Yayasan Buddha Seci membantu biaya operasi Imron sebanyak 9 kali yang dilakukan di 3 rumah sakit. Sampai saat ini, relawan Yayasan Buddha Seci masih mendampingi Imron melakukan terapi di Rumah Sakit Harapan Jaya. Kini keadaan Imron semakin membaik. Ia kembali melakukan aktivitasnya seperti mengendarai sepeda motor hingga kembali bekerja memasang tenda. Ia lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski keadaan Imron belum pulih secara total, sekarang Imron menjadi salah satu donatur Yayasan Buddha Seci Medan. Tidak jarang Imron menyempatkan dirinya mengunjungi pasien Seci yang lain. Bersama relawan Seci, Imron menjadi sosok inspiratif untuk penerima bantuan lain agar tetap tegar ketika mengalami cobaan hidup. Kita bisa lihat di foto ya, bahwasanya tangannya. Buat Yayasan Buddha Seci, saya terima kasih banyak karena saya telah dibantu. Karena tidak ada kata lagi selain kata-kata terima kasih. Banyak-banyak terima kasih pun tidak cukup saya rasa. Saya pun ingin membantu semampu saya lagi selama masa hidup saya. Seperti Master, bahwasanya harapan Master bahwasanya orang yang kita bantu itu harus bisa bangkit kembali untuk membantu yang lain. Sehingga dunia ini bisa dikelilingi dengan penuh kehangatan cinta kasih. Di mana orang yang susah, di situ ada insan Seci. Harapannya juga nanti Imron bisa bergabung di barisan Seci. Menebarkan cinta kasih universal ke penjuru dunia adalah cita-cita insan Seci.
seperti Imron yang merasakan indahnya perbedaan, namun dapat saling melengkapi satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Pemirsa, hubungan antara Indonesia dan India telah terjalin sejak berabad silam, sehingga keduanya memiliki keterkaitan dalam budaya, seni, dan juga agama. Hingga kini, hubungan kedua negara ini masih tetap terus terjaga dengan baik. Keharmonisan inilah yang tampak dalam Festival Budaya India di Indonesia. Hubungan Indonesia dan India sudah terjalin sejak ribuan tahun lalu. Pelaut kedua bangsa berlayar dan saling mengunjungi untuk kepentingan dagang. Pertukaran sosial budaya pun terjadi. Tidak heran jika kedua negara memiliki keterkaitan yang kuat sampai saat ini. Di Medan, peradaban etnis India masih dapat kita jumpai di kawasan Kampung Madras. Di sini, etnis India Tamil menetap dan membentuk komunitasnya. Sekarang, mari kita tanya warga Medan, sejauh mana ya mereka mengenal budaya India? Pakaiannya, suka pakai baju yang norak-norak. Kalau mengenai budaya India, saya kurang tahu, Mbak. Kalau yang udah nikah itu biasanya pakai ini ya, apa namanya, yang merah-merah itu. Tari-tarian dan pakai sari-sari gitu. Yang disuka mungkin artis wanitanya yang cantik-cantik. Dari Mohabatan, terus yang pertama itu yang paling saya suka tuh Shahrukh Khan. Saya kurang tahu, mungkin martabak salah satu makanan dari India. Oh, makanannya kayak roti-roti apa? Roti canenya, karinya gitu. Menurut catatan sejarah, hubungan Indonesia dan India sudah terjalin sejak berabad-abad lampau melalui jalur perdagangan. Sampai sekarang, hubungan keduanya masih terjalin dengan sangat baik, diantaranya melalui seni dan budaya. Untuk mengenal lebih dekat etnis yang konon adalah nenek moyang bangsa Indonesia ini, saya mulai dari kuil Sri Mariaman di Kampung Madras yang sudah berusia 134 tahun. Kuil ini menjadi penanda keberadaan etnis India di Medan. Di sini saya bertemu dengan Ibu Asmita Surbakti, dosen sejarah dari Universitas Sumatera Utara. Nah, kebetulan sekali kita jumpa. Saya bisa bertanya tentang sejarah kedatangan bangsa India di tanah air ini. India ya. Ibu, ini sejarahnya bagaimana sih hubungan antara Indonesia dan India dulunya terjalin? Eksistensi orang India di Indonesia lah pada umumnya ini terjadi sebelum Masehi, sekitar tahun 200 sebelum Masehi, ya itu gelombang yang pertama hingga tahun 700 Masehi, kedatangan gelombang kedua tahun 700 Masehi hingga 1500 Masehi. Jadi jauh sekali sebelum Masehi sendiri pun dalam persebaran penduduk tempo dulu, orang India itu sudah ada di bawah yang datang kemari, kemudian mereka dengan membawa budayanya, mempengaruhi kebudayaan orang kita, dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Lalu budaya apa saja yang dibawa dari India ke Indonesia dan mempengaruhi budaya sekitarnya? Orang India ini sangat terkenal dengan berdagang. Ini yang dibawa oleh mereka yang kita adopsi, berdagang, kemudian seni sastra, kemudian seni ukir. Seni ukir khususnya dalam pandai emas atau pandai besi. Jadi banyak orang India yang datang terkait dengan aktivitas penanaman tembakau itu. Jadi kita lihat bagaimana ibu-ibu orang India yang kita sebut dengan amat tadi itu, ya dia memakai sanggul, ya sanggul Jawa, memakai rambut sendiri. Kemudian mereka memakai kebaya dan ingat mereka pakai sarung batik. Di Medan, budaya India berkembang sangat baik dan eksistensinya dapat dilihat dari berbagai kegiatan budaya, seni, ataupun keagamaan.
Salah satunya perayaan pemujaan Dewa Murga atau Murugan. Biasanya dikenal dengan Festival Thaipusam yang diselenggarakan di Kuil Sri Mariaman ini. Thaipusam diselenggarakan pada akhir Januari atau awal Februari. Acara Thaipusam berlangsung hingga malam hari. Masyarakat etnis India berkumpul untuk ritual mengarak patung Dewa Murugan dengan menggunakan kereta kencana. Pemirsa, ini adalah salah satu budaya India yang ada di kota Medan, yaitu Festival Thaipusan. Festival Thaipusan ini adalah dalam rangka merayakan kelahiran Dewa Murga. Nah, Dewa Murga akan diarak menggunakan kereta kencana yang berusia 122 tahun mengelilingi kota Medan. Kita lihat ya. Musik tradisional masih digunakan dalam arakan-arakan ini. Begitu juga dengan kereta lembu yang menjadi hewan suci bagi masyarakat India. Secara budaya, masyarakat India di Medan sudah berbaur dengan baik. Lalu bagaimana hubungan kedua negara, India dan Indonesia ya? Saya membuat janji dengan Konsulat Jenderal India di Medan, Pak Bashir Ahmed, di sebuah restoran khas India, sambil menikmati kuliner India tentu saja. Halo Pak Ahmed. Halo, apa kabar? Siang. Saya duduk ya. Wah, ini kita sangat senang ya Pak ya. Sir, what do you think about relation of Indonesia and India? I see the relation between India and Indonesia is very good. They're the best as compared to all the times. And presently we have done Festival of India in Indonesia, which was very popular, and we got a lot of very good response. So I see the relation is going all the way very good. The government of India is doing a lot of things to enhance the people-to-people contact in order to promote Indian culture and shared. So in the view of the government of India, India-Indonesia has a shared culture. Sir, besides art and culture, what else popular from India? I think in my view, the most important element besides art and culture and Bollywood is the food. Okay, terima kasih Bang. Try with this, the very popular food, roti chane. Nah pemirsa, yang saat ini saya makan adalah roti cane dan cole, dikombinasi juga dengan nafrata. Saya mau coba dulu ya. Enak sekali pemirsa, ini rasanya gurih. Bumbunya itu banyak sekali bumbu. Seperti kata Pak Konjen tadi, salah satu program yang mereka buat adalah Festival India. Acara dengan tema Sahabat India ini diselenggarakan di sejumlah kota di Indonesia dengan berbagai pertunjukan yang berbeda. Untuk Medan, acara dikhususkan pada tarian tradisional yang penarinya didatangkan langsung dari Gujarat, India. Halo sir. So, how many dance you will show tonight? What are they? Tonight is we perform here only 4 dance. In the morning in Islamic University we perform. And there is 8 dance. Okay. Yeah. And after the Randal Garbo, then we perform Holi. Holi is very big festival in India and colorful festival of India. Okay. Yeah. So you know India is very well known by the dancing. Why? Yes, the dance is given by Lord Krishna. This dance is 5,000 year old form. When the Krishna and his beloved Radha
together all the shepherd and they dance and enjoy. So may I join them to dance? Yes, why not? But Okay. you must wear our costume. Oh, bagus. Yeah. Oke. Wah, senangnya saya akan diajari tarian tradisional India langsung oleh para penari Gujarati Garba. Lengkap pula dengan pakaian dan berbagai ornamennya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah siap menggunakan baju India. Bagus tidak? Nah sekarang saya siap untuk belajar menari bersama mereka ini semua. Yuk! Come on! Dalam klade resik ini, tarian yang saya pelajari adalah Garba. Garba biasa dilakukan oleh perempuan pada hari Navaratri, Syarat Purnima, Saraswati, Holi, dan acara-acara lainnya. Sekarang tiba saatnya Festival of India ini dimulai. Acara ini dihadiri oleh pimpinan instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan konsulat jenderal negara-negara sahabat yang ada di Indonesia. Ada 4 tarian yang ditampilkan, yaitu Garba, Holi, Vrindavan Raslela, dan Ganesh Vandana. Dari keempat tarian yang paling populer di India tersebut adalah Garba. Garba berarti lampu di dalam pot tanah yang berlubang, melambangkan awal kehidupan seorang perempuan dan lampu sebagai jiwa ilahi. India mengajarkan saya banyak hal, terutama dalam mencintai tradisi dan budaya. Saya pun menjadi semakin mencintai budaya Indonesia dan ingin mengenalkannya kepada dunia. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.